Karena kehidupan ini telah diperbaiki hingga batasnya, saya akan menciptakan kembali alam semesta ini. Su Yangming memelototi langit, guntur dan kilat menjerit di langit. Mengambil satu langkah ke udara dalam ilusi, Su Yang mengubah yin dan yang dengan tangan kirinya dan mengubah alam semesta dengan tangan kanannya, melelehkan dunia dan segala sesuatu di tangannya. Pintu terakhir yang mengganggunya selama ribuan tahun adalah akhirnya dibuka. Sejak saat itu, Su Yang ingin mengontrol semua asal mula dunia ini, tidak lebih dari satu pemikiran, dalam tahunnya, semuanya dapat disatukan, dan tidak ada perbedaan. Dalam keadaan linglung, portal yang penuh dengan cahaya akhirnya terbuka. Su Yang baru menyadari setelah melihat ke dalam bahwa tubuhnya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan semua pemandangan dalam mimpi itu, yaitu, dunia virtual kecil menjadi keberadaan nyata, ruang batin melebur menjadi lautan hatiku. Sudah berakhir, pintu luar ruang ini adalah titik awal yang baru. Sebaliknya, Bai Liansui jauh lebih tenang daripada mimpi fantasi yang dialami Su Yang. Mayat perang yang tak terhitung jumlahnya, di bawah cahaya putih belas kasihan chevron, secara bertahap berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang ke langit. Saat auranya terus meluap, aura pembunuhan dan bau berdarah di ruang ini berangsur-angsur menghilang. Setelah duduk ini, saya tidak tahu sudah berapa lama, Bai Liansui bahkan tidak menyadari bahwa teratai suci di tubuhnya sangat cocok dengan teknik Buddha dan Taonya. Ketika semua mayat di seluruh ruang dibersihkan, teratai cahaya keemasan yang tak tertandingi perlahan terkondensasi di belakangnya, yang disebut hati suci Buddha Lotus, yang dikandung dengan vitalitas yang sangat kuat. Setelah memahami teknik Buddha yang kuat ini, Bai Liansui perlahan membuka matanya, membuka pintu ke akhir mimpi. Di antara orang-orang ini, masing-masing memiliki pertanyaan tes yang berbeda, yang dianggap sebagai satu-satunya tes yang dilakukan oleh wanita tua misterius di perpustakaan ini pada tim Su Yang. Faktanya, ini adalah keberuntungan besar bagi mereka masing-masing. Ruang mimpi Ling Yao mengulangi pemandangan akrab di tanah suci pedang surgawi. Di tengah meja bundar besar, rantai tebal tergantung, tapi kali ini, rantai tidak lagi terikat oleh pedang surgawi, tetapi oleh jiwa Ling Yao. Tanpa ada teman yang hadir, Ling Yao memandang dunia yang akrab ini dengan acuh tak acuh, sampai pikiran jiwa dari 10 orang itu memadat lagi. Ling Yao, Anda orang berdosa di tanah suci, apakah Anda kembali untuk melakukan penebusan? Kamu membunuh kami semua dan mengambil warisan pedang surgawi. Hari ini, kamu akan kehilangan segalanya. Suara jiwa dari 10 orang itu bergema dengan gila di benak Ling Yao, membuatnya merasa sangat sakit tetapi tidak dapat membebaskan diri. Sampai aura pedang seperti badai muncul satu persatu, Ling Yao tiba-tiba membuka matanya, dan keadaan puncak kendo membangkitkan naluri pedangnya saat menghadapi bahaya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berkumpul pada saat yang sama untuk melawan musuh, 10 orang yang menyerangnya, Jian Qi. Gemuruh, cahaya pedang yang menakutkan terus menari dan mendatangkan malapetaka, Ling Yao sudah dipenjara di tengah rantai karena tubuh jiwanya tidak dapat mengerahkan kekuatan sejatinya, dan dengan cepat jatuh ke dalam keadaan pasif di bawah tekanan 10 roh pedang. Ling Yao mengatupkan giginya pada saat ini, dia secara naluriah memikirkan semua kenangan yang dia alami dengan Su Yang, dan kenangan tentang Guanyun Jianyi yang dia pahami di Gua Feifeng semuanya jelas di depan matanya. Hahaha, Ling Yao, hentikan perlawanan, kamu tidak lagi memiliki pembantu, menunggumu, hanya akhir dari kematian. Ling Yao tertawa dingin, tidak, kamu salah. Aku bukan lagi aku yang berada di bawah belas kasihan orang lain. Aku sekarang satu-satunya penguasa suci tanah suci pedang surgawi, pewaris pedang surgawi, kalian semuanya, akan merangkak di bawah kakiku. Petik 2. Gemuruh. Aura pedang yang sangat kuat meledak, Ling Yao meraung, menghancurkan semua rantai besi di luar tubuhnya, dan cahaya pedang yang sangat terang di luar tubuhnya bersinar. Itu adalah nafas pedang surgawi. Silau Sol Nian benar-benar terpana, dan semua orang tidak menyangka bahwa Ling Yao benar-benar dapat mencapai resonansi dengan pedang surgawi. Dalam sekejap, semua lampu pedang yang rusak di sekitar berkumpul kembali dan mengelilingi Ling Yao, bahkan pedang Qi yang terkondensasi dari masing-masing dari 10 orang itu bergetar untuk waktu yang lama. Setelah melepaskan diri dari kendali masing-masing, mereka secara naluriah tertarik padanya, sisi. Pedang surgawi terbangun, Wan Jian Chaosong mendering. Pada saat yang sama, semua lampu pedang meledak menjadi sangat menyilaukan,
dan akhirnya bergabung menjadi garis besar pedang langit besar di belakang Ling Yao, dan lampu pedang yang benar-benar milik pedang langit berkumpul di belakang Ling Yao. Itu juga pada saat inilah nafas pedang surgawi berpadu sempurna dengan niat pedang Ling Yao, benar-benar menjadi bagian dari tubuhnya. Pedang yang mengejutkan, gemuruh, pedang langit yang sangat besar ditebas di udara, dan platform pertempuran tanah suci pedang surga dibagi menjadi dua bagian dengan satu pedang. Sisa dari 10 jiwa sekali lagi dimusnahkan. Hanya kali ini, bukan tim Su Yang yang mengalahkan mereka, tapi Ling Yao sendiri. Mimpi Ling Qingsu sangat berisik. Setelah diklik ke dalam mimpi oleh wanita tua misterius, gadis itu menggenggam buku surgawi tanpa kata di tangannya dan secara naluriah melangkah menuju akhir kegelapan, sampai sinar cahaya pertama menyerap ruang mimpinya. Itu adalah sinar bulan yang sangat murni. Dengan penglihatan yang jelas, Ling Qingsu berjalan ke dunia yang aneh, tetapi dunia itu sangat murni dan indah. Kecantikan itu membuatnya ingin berubah menjadi rumput peri, tinggal selamanya di bawah bulan, menunggunya di dalam hatinya. Ling Qingsu tidak tahu bahwa ruang mimpinya adalah dunia kecil yang telah ditenun Su Yang dan tinggal di lubuk hatinya. Cahaya bulan menyinari buku tanpa kata di tangannya, dan kristal putih berubah menjadi prasasti, mengalir ke matanya. Apakah ini metode latihan? Metode latihan di buku tanpa kata. Ling Qingsu segera duduk bersila, bermeditasi di dunia kecil yang tak tertandingi ini, sampai dia menemukan fase bulan putih yang tak tertandingi di belakangnya, dilindungi oleh lingkaran cahaya bulan, dia menemukan bahwa dia tampaknya terintegrasi ke dunia ini. Dari kemudian, segala sesuatu di sekitar ini berubah menjadi merek yang tak terhapuskan, yang tetap ada di hati Ling Qingsu. Ketika dia membuka matanya lagi dan melihat buku di tangannya, 5 karakter yang sangat indah akhirnya muncul di halaman pertama dari buku tanpa kata, Haoi Wei Jigong. Pengalaman mimpi fantasi Long Kun kira-kira sama dengan Ling Qingsu, tetapi dia tidak bisa melihat pemandangan malam yang begitu indah. Sebaliknya, dia kembali ke adegan kenangan yang diambil oleh wanita tua di tepi sungai ketika dia masih kecil. Long Kun adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia mengikuti para pengemis di jalanan kota kerajaan Yuanyang untuk mengemis. Keberuntungan akan diambil oleh wanita tua misterius di tepi sungai dan dibawa kembali ke Akademi Jiwa Suci. Dia tidak pernah menceritakan pengalaman ini kepada orang lain, wanita tua itu bukan hanya gurunya, tapi juga orang tuanya. Guru, ada banyak latihan di sini, mana yang saya pelajari? Dalam mimpi itu, Long Kun mengajukan pertanyaan yang sama lagi, tetapi kali ini, wanita tua itu tidak muncul di depannya, tetapi ada burung phoenix yang sangat indah dan mewah yang terbakar dengan api yang berterbangan di atas kepalanya. Mengejar hatimu sendiri dan menemukan teknik yang paling cocok untukmu, masa depanmu tidak akan terbatas. Long Kun merosot di tanah, meremas dagunya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia terbiasa malas. Meskipun dia telah menjadi seorang wanita tua dan murid selama bertahun-tahun, dia belum belajar kungfu yang serius, dan kultivasinya hanya sebagai Yuan Ying, dan dia tidak memiliki kemampuan praktis yang kuat di semua. Oh, tuan kecil saya sangat merasakan bahwa sangat sulit untuk hidup di dunia ini selama bertahun-tahun. Jika ada jenis latihan yang dapat membuat saya lebih tahan terhadap pukulan, itu sudah cukup. Yang terbaik adalah yang tidak bisa dipukul sampai mati. Tidak ada yang seperti latihan Rosan. Petik 2. Tepat setelah Long Kun membuat permintaan, 2 gulungan kuno berdebu di rak buku terbang ke tangannya sendiri. Namun, dengan beberapa gerakan membalik yang sangat acak, teks latihan yang ditekan dengan rapat umumnya terbang ke lautan kesadarannya. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah hadiah warisan sejati yang diberikan wanita tua itu kepada kekasihnya sebelum pergi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Xuanwu. Phoenix Nirvana, ya Tuhan, segalanya tampak luar biasa seperti mimpi. Burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan berangsur-angsur pergi, sampai menghilang di ujung koridor rak buku. Xiao Kun, ingatlah bahwa begitu tanah harta karun naga dibuka, urat nadi naga dari Kekaisaran Yuanyang akan terputus, dan Kekaisaran menjadi kacau. Ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk memulai serangan balik. Kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani di masa depan? Ayo bertarung sendiri dengan 2 teknik hebat ini. Kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi master dan magang, jangan lewat kali ini. Petik 2. Menguasai. Long Kun ragu-ragu dan melompat tiba-tiba, mati-matian mengejar burung phoenix yang hanyut, tetapi akhirnya dia gagal. Tuan,
Akhirnya saya mengerti bahwa Anda adalah penjaga toko naga dalam cerita ini, klan Phoenix sejati. Ketika semua orang di tim Su yang melepaskan diri dari mimpi mereka, perpustakaan runtuh karena getaran yang hebat, dan semua orang sadar kembali. Nenek moyang, sepertinya tempat ini akan runtuh, kemana kita pergi sekarang? Ling Qingsu bertanya dengan cemas, buku kuno yang tak terhitung jumlahnya di depan beberapa orang runtuh dan menumpuk. Ikuti aku. Di bawah bimbingan jiwa Phoenix, Long Kun melihat lokasi pintu keluar terlebih dahulu, dan bergegas menuju pintu keluar dengan raungan keras. Su yang mengambil Xiao Tuan-Tuan dan diikuti dengan 3 dewi. Akhirnya, di bawah bimbingan Long Kun, lingkaran teleportasi muncul di ujung kegelapan yang hampir runtuh, dan semua orang melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, setelah pemikiran yang bertabrakan dengan kekerasan di benak setiap orang, pemandangan di depan mereka berubah secara drastis. Gurun, apakah ini ilusi lagi? Bai Liansui membuka mulutnya karena terkejut. Sebagai pemilik bodhisattva Jingwangni, dia juga satu-satunya yang melihat gurun dalam mimpi. Tidak, jalannya berbeda, nafas kehidupan kuat, dan ini adalah gurun yang nyata. Langit saja adalah ilusi. Semua orang tampak tercengang oleh kata-kata Su Yang. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin langit itu palsu? Su Yang terkekeh, karena itu di bawah tanah. Jika kurasa benar, tempat ini adalah tempat di kaki Kekaisaran Yuanyang. Ini adalah ruang bawah tanah yang ditinggalkan oleh para pendahulu dengan takdir anti-alam. Luar biasa, Long Zhang mungkin saja tersembunyi di sini. Petik 2, mendesis. Begitu Su Yang selesai berbicara, ular piton naga kecil di sakunya menjulurkan kepalanya keluar. Setelah sedikit pengamatan, tiba-tiba muncul seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dan dia berubah menjadi penampilan setengah manusia, setengah ular. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar berhasil? Aura naga di sini cukup kuat, dan itu pasti lokasi perbendaharaan naga. Naga piton memiliki darah naga yang sangat sedikit, meski begitu, kemampuan menangkapnya tidak ada bandingannya dengan manusia. Siapa di antara kalian yang bisa menangkap arah masuk spesifik longsang? Atau lokasi dengan nafas terkuat? Su Yang melihat sekeliling, semua orang terbelalak, tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Saya akan mencoba. Bai Liansui tiba-tiba teringat hati suci Buddha Lotus, ketika akhirnya terbentuk dalam mimpi fantasi, cahaya Buddha emas muncul. Mungkin arah yang ditunjuk oleh Buddha emas adalah pintu masuk ke istana bawah tanah longsang. Saudari Bai, dia sudah melangkah ke alam jiwa. Ling Yao terkejut, awalnya, dia pikir dia adalah satu-satunya yang telah menerobos. Tetapi sekarang tampaknya semua orang yang memasuki perpustakaan telah menerima hadiah warisan yang berharga. Gemuruh. Tiba-tiba, suara teredam datang dari tidak jauh. Ada ribuan mil pasir kuning di bawah kaki Su Yang, dan ada suara keras di tempat seperti itu, dan hampir sulit untuk menemukan lokasi tertentu untuk pertama kalinya. Benar saja, dalam waktu singkat, seekor binatang kalajengking ungu besar bergegas ke sini, dan kalajengking kecil yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Pemimpin kalajengking raksasa ini memiliki aura yang sangat kuat, bahkan saat menghadapi Su Yang dan yang lainnya, masih bisa melepaskan rasa pahit penindasan. Scorpion memamerkan kekuatannya, dan dia tidak lupa menggerakkan kedua penjepitnya yang tajam ke semua orang. Semua kembali, aku akan membawanya. Kalajengking yang padat mulai bergerak maju. Long Kun akhirnya tidak harus menjadi kura-kura kali ini. Dia adalah orang pertama yang bergegas maju. Awalnya Su Yang ingin menghentikannya, tetapi menemukan bahwa latar belakang orang ini juga meningkat secara dramatis. Api Phoenix, gemuruh. Setelah Long Kun mengumpulkan sumber kekuatan spiritual, dia membanting gelombang api merah ke depan, menyapu sejumlah besar api, dan langsung membakar ratusan kalajengking di depannya menjadi abu. Phoenix benar-benar keren. Guru Long Kun, kamu. Semua orang tampak tercengang. Sebelumnya, semua orang tahu apa ini Long Kun. Agak jelek untuk mengatakan bahwa dia sia-sia, tapi sebenarnya seperti itu. Banyak siswa di Menara Batu jauh lebih kuat darinya. Hei, rendah hati, gurumu dan aku bukan lagi guru boros yang sama sebelumnya. Angkat kepala, Bai Liansui mengangkat sedikit, Long Kun yang tak berdaya hanya menoleh ke belakang dan memasang B, terlambat untuk membuat pertahanan. Ekor kalajengking besar menusuk perutnya tanpa memihak. Engah. Long Kun hanya merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dia secara naluriah menyalakan kekuatan Xuan Wu yang sebenarnya,
dan cahaya hijau yang redup dengan cepat meluas. Kalajengking raksasa itu melolong keras, tetapi tamparan Long Kun yang menyeringai dan memotong ekor raksasa dengan tangannya. Apa? Mata Tim Su yang hampir terbang. Kalajengking raksasa yang kejam mulai mengamuk, dan terus menghancurkan Dragon Kun dengan dua tang besar, namun, perlindungan yang diberikan oleh kekuatan sejati Xuan Wu memungkinkan Dragon Kun ini memiliki tubuh King Kong yang tidak dapat rusak, dan seluruh tubuh menjadi jelas, dan suara pertahanan yang kokoh. Ritme yang benar-benar kebal dan kebal. Racun yang tersisa di ekor kalajengking ini juga dimurnikan menjadi ketiadaan dalam waktu yang sangat singkat. Ya Tuhan, Sode Silet melakukan serangan balik, bisakah itu sangat mudah? Guru kami Long Kun bukan lagi satu-satunya yang menjadi satu-satunya sebelumnya, dan dia telah berdiri sejak saat itu. Su Yang dan yang lainnya tidak punya pikiran untuk menembak. Hanya menonton penyalahgunaan makanan Long Kun juga merupakan pesta. Apakah kamu, kekuatan burung Phoenix? Jusie tidak menyangka bahwa beberapa ras manusia yang muncul tiba-tiba memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa status garis Phoenix? Kaisar Orc yang semua roh binatang di seluruh benua akan sujud untuk menyembah. Di era ketika kekuatan naga sejati menghilang, kekuatan Phoenix sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi binatang buas. Long Kun bermain dengan kekuatan seperti itu, meskipun kalajengking raksasa ini kuat, dia tidak berani membuat sedetik pun. Menarik. Singkatnya, kalajengking raksasa dengan cepat mundur dengan beberapa tentara yang kalah di sekitarnya. Perasaan keberadaan Long Kun sangat nyaman, dan dia berencana untuk terus mengejar dan membunuhnya tanpa meninggalkan sepotong baju besi, tetapi diblokir oleh Su Yang. Bawah, kami tidak mengenal tempat seperti ini, sebaliknya, itu adalah lapangan rumah mereka. Jika Anda ingin bermain, Anda tidak akan dapat membunuh mereka semua jika Anda tinggal di sini selama ratusan atau 80 tahun. Tujuannya adalah untuk menemukan jalan keluar Longzang secepat mungkin. Petik 2. Long Kun mengangguk dengan penuh semangat, jelas pertempuran ini telah benar-benar mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Su Yang dan partainya terus bergerak maju, karena terlalu membosankan, dan pasir hisap di gurun memiliki fagositosis yang kuat. Sekelompok kecil orang memiliki ide dan menarik beberapa ekor unta untuk mengurangi tekanan Su Yang dan lainnya. Ini jauh lebih kecil. Kamu setan kecil benar-benar luar biasa. Long Kun tidak bisa mengenali jempol ke arah Xiao Tuan-Tuan, dan hanya dia yang tahu identitas sebenarnya dari gadis kecil ini. Setelah 3 hari 3 malam, cahaya tubuh Bodhisattva lumpur emas terus menjadi menyilaukan, dan penangkapan energi naga ular piton kecil yang menyertainya terus meningkat, tetapi pintu masuk naga yang sebenarnya tidak pernah terlihat. Aneh, bagaimana perasaanku kalau tujuannya sudah sangat dekat, bahkan dekat, tapi rasanya aku tidak bisa mencapai akhir. Bai Liansui dengan hati-hati melihat sosok tanah liat kecil di telapak tangannya, menatap cahaya nakal yang berkilauan di atasnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Longzang penting, dan pintu masuknya harus sangat tersembunyi. Jika Anda ingin menemukan jawabannya, mungkin Anda tidak dapat melakukannya dengan visi Anda sendiri. Ling Yao sepertinya terinspirasi, dan tiba-tiba menunjuk ke langit, dan cahaya pedang-pedang langit di belakangnya dengan cepat memadat. Apa, gadis Ling Yao, sudahkah kamu memanggil Jianxin? Tidak, hanya saja pedang surgawi dapat diintegrasikan dengan latihannya sendiri, dan Jianxin yang sebenarnya belum sepenuhnya terbangun. Untuk alasan ini, Su Yang dan yang lainnya benar-benar terkejut. Anda tahu, pedang surgawi ini, tetapi tidur di tanah suci selama puluhan ribu tahun, 10 orang itu semua adalah pendekar pedang yang luar biasa saat itu, secara tak terduga tersesat di tangan gadis kecil ini. Gemuruh. Cahaya raksasa yang menggigit dari pedang surgawi ditebang di udara, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi ini sepenuhnya. Benar saja, saat pedang ini meledak, benar-benar meninggalkan jejak samar antara gurun yang luas dan langit yang luas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah gurun tempat kita berada juga merupakan ilusi? Ini tidak mungkin. Ling Qingsu tampak bingung, bahkan meragukan makna hidup. Setelah berjalan selama 3 hari 3 malam, jika ini benar-benar keadaan yang sulit, maka jalan ke depannya masih belum diketahui. Tidak, gurun yang luas ini jelas bukan ilusi, tapi hari ini aneh. Retakan telah membuktikan segalanya. Su Yang dengan jelas menemukan beberapa petunjuk, dan ketika dia menunjuk secara diagonal ke langit, semua orang menemukan bahwa retakan yang dipotong oleh Ling Yao tidak memiliki tanda-tanda pemulihan. Di gurun,
Kami hampir selalu dalam keadaan disorientasi. Jika bukan karena bimbingan bodhisattva lumpur emas dan ular kecil, kami takut kami akan selalu terjebak di sini, dan alasannya terletak di langit ini. Bayangkan saja, keadaan seperti apa kita bisa terjebak tanpa menyadarinya. Petik 2. Long Kun dengan bodohnya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Samar-samar, dia sepertinya melihat bayangannya dari langit. Cermin. Aku mengerti, tirai langit ini hanyalah cermin besar. Kata-kata Long Kun memberi pencerahan dan segera membangunkan semua orang di tim. Tempat kita berada adalah ruang nyata di bawah tanah di Kekaisaran Yuanyang, tetapi langit itu palsu, dan itu juga satu-satunya sumber cahaya di dunia bawah tanah ini. Oleh karena itu, semua yang kita lihat di depan mata kita akan memiliki bagian palsu. Ini adalah penundaan kita, alasan sebenarnya untuk tidak bisa menemukan pintu masuk. Petik 2. Su Yang menatap Ling Yao, dan keduanya naik ke langit pada saat yang sama. Guanyun Jianyi, didorong oleh puncak kendo, mengeluarkan suara pedang yang mengejutkan seluruh ruang. Dalam sekejap, cahaya pedang yang membuka langit tak tertandingi muncul dari mereka berdua pada saat yang sama, dengan pedang besar setinggi puluhan meter mencapai puncak kubah. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu tampan? 2 orang, 2 pedang, apa kau akan membelah langit? Gemuruh. Kedua lampu pedang itu menyerbu pada saat yang sama dan bertabrakan satu sama lain pada titik di tengah puncak awan, memotong langit menjadi celah yang tidak bisa dijembatani. Minum. Saat aura pedang runtuh ke sekitarnya, Su Yang dan Ling Yao melantunkan pedang Guanyun pada saat yang sama, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit bersatu kembali dan berubah menjadi ribuan bilah pedang Daozi, yang telah retak. Tirai langit meluncurkan serangan kedua. Rusak, gemuruh, tortoise Crackroad terus meluas, sampai cermin langit yang besar benar-benar hancur, dan seluruh dunia gurun jatuh ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Kedua mataku buta. Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Jangan panik, aku juga. Suara Ling Qingsu tergantung di telinga Long Kun, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat garis besar sosok itu. Di mana tuan-tuan? Cepat, gambarlah sesuatu yang bisa bersinar dan memercikkannya. Long Kun mengoceh seperti anak kecil yang kehilangan cahayanya. Dari 4 gadis di tim, tidak ada yang sehancur dia. Tolong, aku bahkan tidak bisa melihat di mana papan gambar itu. Apa menurutmu aku masih bisa menggambar? Kakak bodoh. Semua orang. Menyedihkan sekali. Cerminnya pecah, tapi cahayanya juga menghilang. Kita jadi buta, tapi Nima tidak sebaik dulu. Long Kun tidak berdaya untuk duduk, tetapi dia tidak berharap sofa aliran di bawahnya mengeluarkan suara samar. Tidak, ada ular. Su Yang, yang baru saja mendarat, mendengar secara supernatural, dan secara naluriah mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Long Kun, yang telah lama diidentifikasi sebagai target pertama, langsung terjerat oleh 3 maniak berbisa. Kekuatan sejati Xuan Wu. Long Kun mampu menahan gelombang pertama serangan ular berbisa ini murni berdasarkan naluri, tapi ada gelombang kedua. Racun ini mungkin telah lama mengincar tim Su Yang, memanfaatkan kekuatan beberapa orang di saat ini, terhalang, serangan diluncurkan dengan segera. Meskipun latihan Long Kun mendominasi, itu bukanlah latihan tambahan, dan itu tidak akan berpengaruh pada orang lain, selama dia tidak terkalahkan. Melihat tubuh orang ini tiba-tiba berubah menjadi serangan besi, kelompok ular tidak lagi menjadi membosankan, dan dengan tegas mengalihkan target serangan ke beberapa wanita muda di sekitarnya. Angkat kepala, Bai Liansui baik-baik saja, tubuh Saint Lotus dan tubuh ringan Buddha hampir tidak bisa menahan untuk sementara waktu, sebaliknya, Ling Yao dan Ling Qingsu telah menjadi makhluk yang paling berbahaya. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa, kamu bisa coba latihan itu. Menghadapi bahaya gigitan ular, Ling Qingsu dengan tenang menanggapi, dan roda bulan yang akrab muncul kembali di benaknya. Tianyu Wuhen, dengan tangan kosong, bulan terang yang besar dan fase alien muncul perlahan di belakangnya, dan sinar bulan yang terang segera memberi tim Su yang penglihatan yang jelas dari jarak ratusan meter di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, dalam lingkup nafas Ling Qingsu, semua orang dilindungi oleh cahaya bulan yang kabur dan murni, yang sangat melindungi efek erosi racun ular yang kuat. Ya Tuhan, Qingsu, kapan Anda memiliki teknik tambahan yang begitu kuat? Ini juga luar biasa. Ling Qingsu berdiri di udara, seperti dewa di bawah bulan, murni dan tak tertandingi, memberikan tim penjaga yang paling kuat dan bimbingan yang cemerlang. Hehe, saya memasuki mimpi fantasi di bawah bimbingan wanita tua itu,
dan saya tidak sengaja memahami teknik ini. Luar biasa, bukan? Long Kun sangat gembira, ternyata ibu mertua meninggalkan kami mimpi fantasi, dan itu adalah kesempatan kami sendiri. Untuk memberi kami lebih banyak perlindungan dalam proses mencari harta karun naga. Aduh, ibu mertua benar-benar pekerja keras. Petik 2. Long Kun tidak mengungkapkan perasaan antara dirinya dan wanita tua itu sebagai guru dan magang, tetapi juga menyebutnya sebagai ibu mertua, dan semua orang mengangguk. Hebat, sekarang dengan bimbingan cahaya bulan, kami tidak takut kehilangan penglihatan kami, dan itu masih visi yang paling jelas dan paling murni. Kata Bailian Sui, meluncurkan serangan balik yang kuat dengan Suyang. Phoenix benar-benar panas, dan Jian Jue, beberapa pria besar menunjukkan kekuatan magis mereka, dan dengan cepat memusnahkan ular yang menyerang di gurun di depan mereka. Pada saat yang sama, di bawah penutup nafas Jing Yue Wuhen, ular, serangga, tikus, dan semut yang bersembunyi di sekitar mereka tidak berani maju dengan mudah. Suyang sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba naik ke udara, dengan pemikiran Taoist-Taonya sendiri, mendorong lingkaran Haiwei ini ke langit. Setiap kali Anda menaikkan 1 inci, cakupan cahaya bulan ini akan mengembang sekali. Ya Tuhan, aku telah menghabiskan 9 hari untuk mencari bulan yang cerah. Suyang, sobat ini, benar-benar keberuntungan, sungguh luar biasa. Long Kun menghela nafas secara naluriah, tetapi melihat bahwa tuan-tuan kecil di sekitarnya juga mulai melukis lagi. Segera, cahaya bercahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan terangkat ke langit dari sisi semua orang, dan pemandangan ruang bawah tanah ini sekali lagi menyala di bidang penglihatan semua orang. Lihat, benar-benar berbeda. Ini bukan lagi gurun pasir yang tak berujung. Sudah ada hutan di pinggiran. Long Kun berkata dengan penuh semangat, dan semua orang segera bergegas ke pantai lain tanpa henti, akhirnya membebaskan diri dari daerah gurun yang berbahaya ini. Apa yang kita lihat sekarang adalah pemandangan sebenarnya dari ruang bawah tanah ini. Jika kurasa benar, tanah harta karun naga pasti terhubung ke urat nadi naga di tanah, yang merupakan tempat energi naga paling melimpah. Kekaisaran Yuanyang dulu juga di masa lalu. 3000 Daozu dengan cepat didirikan setelah malapetaka. Jika aku adalah pendirinya, lokasi istana haruslah tempat yang sesuai dengan pintu masuk urat naga dengan energi naga paling melimpah. Petik 2. Analisis Suyang tentang gelombang ini dapat digambarkan sebagai sentuhan magis. Kalau begitu, istana di atas kepala adalah Longsangdi. Itu mudah. Istana Kekaisaran Yuanyang terletak sekitar 300 mil di sebelah barat daya Akademi Jiwa Suci. Ayo kita segera berangkat. Long Kun dibesarkan di akademi, dan dia bisa menemukannya ke segala arah dengan mata tertutup. Akibatnya, di bawah bimbingan Great Wizard Long, kelompok itu bergegas ke tujuan untuk mengkonfirmasi penilaian Suyang. Di sini, di dekat sini, tidak ada yang salah. Aku mencium bau napas naga yang sangat kuat, dan daerah ini pasti tempat persembunyian urat naga. Naga kecil piton tampak sangat bersemangat dan terus berteriak. Tapi tidak jauh dari situ, kebetulan ada pegunungan, sederhana dan dalam, di bawah naungan sinar bulan, seperti raksasa yang merdeka selamanya, menghadap ke daratan yang luas. Gunung itu seharusnya menjadi pintu masuk ke Longsang. Pergi, naik dan lihat. Long Kun tidak bisa menunggu, dan bergegas ke depan setelah jarak tertentu di dekat gunung. Tirai cahaya tak terlihat langsung menerbangkan Long Kun Beng yang sembrono itu kembali. Apa kabar? Kargo ini mengubah lebih dari selusin jungkir balik di udara, yang mampu menstabilkan sosoknya. Aku baik-baik saja, ini gunung ini, sepertinya agak aneh. Mata Suyang berubah ungu dalam sekejap, dan matanya yang kuat menyapu gunung, dan dia benar-benar menemukan tirai cahaya keemasan gelap yang sepertinya menutupi seluruh gunung. Ini adalah susunan penjaga yang diberkati oleh tim pelatihan terkuat di Kekaisaran Yuanyang dengan paksa di pembuluh darah naga. Itu ditembus dari mata ke tanah. Dari sudut pandang ini, Kekaisaran Yuanyang seharusnya sudah lama memahami bahwa ada raksasa di bawah tanah, tapi mereka mungkin tidak tahu rahasia besar Dragon Chang. Mereka hanya menggunakan tempat ini sebagai vena naga Kaisar Qi untuk melindunginya. Petik 2. Suyang menebak ini, dan sedang berpikir tentang bagaimana menangani lingkaran sihir ini. Jika dihancurkan secara paksa, itu pasti akan menimbulkan umpan balik dari Kekaisaran. Meskipun mereka tidak dapat menemukannya di sini untuk sementara waktu, jika orang-orang itu menjadi gila,
pergi melalui atas tidak peduli apa kekuatan mata formasi di tanah yang lebih rendah, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan mengganggu Su Yang dan bahkan menghancurkan Longsang. Pada saat ini, Su Yang tidak akan pernah membiarkan kekuatan eksternal mengganggu kemunculan rahasia besar Longsang, bahkan jika hanya ada sedikit tanda, dia akan membunuhnya di buayan. Saat semua orang berpikir keras dan bertanya-tanya, boneka kecil tuan-tuanlah yang menemukan solusi. Hehe, saudara, jangan khawatir, tuan-tuan punya cara. Melihat pria kecil ini melompat-lompat di depan formasi penjaga, seolah-olah dia bisa melihat tepi topeng cahaya, dia dengan lembut mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi permukaan formasi. Namun, keajaiban tak terduga yang tidak diharapkan semua orang benar-benar muncul. Tirai cahaya yang menjaga deretan langit, bagian yang disentuh oleh tuan-tuan, dilebur menjadi celah. Su Yang, Bai Liansui dan yang lainnya saling memandang, dan tidak percaya itu benar. Xiao tuan-tuan hanya memiliki basis kultivasi dari Naschen Infant Realm, dan tidak mungkin menjadi lebih kuat dari tim Su Yang manapun yang telah disamarkan, tetapi kemampuan istimewanya telah mengejutkan semua orang. Identitas macam apa gadis kecil ini? Baru saja reaksi Long Kun menilai bahwa ketangguhan formasi ini, di luar puncak jiwa tidak dapat dipatahkan, tetapi dilelehkan olehnya, itu luar biasa. Su Yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dua anggota yang baru ditambahkan dari timnya lebih dari mempesona. Mungkin ini adalah rejeki nomplok terbesar dari perjalanan Longsang. Dengan bantuan tuan-tuan, Su Yang dan kelompoknya berhasil menerobos formasi penjaga dan tiba di kaki pegunungan tanpa mengganggu kekaisaran Yuanyang. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menemukan pintu masuk ke gunung. Anak kecil, terserah kamu. Mulai sekarang, berapa banyak sumber daya yang bisa kamu dapatkan terkait langsung dengan kontribusi kamu untuk tim. Kata-kata sederhana Su Yang benar-benar membangkitkan antusiasme ular naga kecil, meningkatkan wawasannya sendiri hingga batasnya, mulai memeriksa pegunungan inci demi inci, dan merasakan area energi naga yang paling terkonsentrasi. Dalam 3 jam, Xiao Longmang memberi umpan balik. Bos, ada yang aneh di sini. Su Yang naik dan menemukan bahwa suhu tempat yang ditunjukkan oleh Xiao Longman benar-benar berbeda dari tempat lain. Benar-benar aneh, suhunya sangat tinggi, itu menunjukkan bahwa tempat ini adalah titik sirkulasi energi di dalam gunung. Jika kurasa benar, pasti ada area vakum yang sangat besar di gunung. Analisis Bai Liansui juga membuat Su Yang tenang. Di sini, dengan paksa memecahkan celah, kita akan memasuki gunung dari sini. Su Yang tahu betul bahwa tempat naga tersembunyi semacam ini tidak mungkin memiliki pintu masuk dan keluar yang tepat. Jika Anda ingin memasukinya, Anda harus membuka pintu masuk dan keluar sendiri. Bersama, nada dingin Ling Yao diucapkan, seperti temperamen dingin dan tenangnya yang biasa, dan dia tidak pernah memiliki kebiasaan berbicara omong kosong. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Su Yang tidak menggunakan kekuatan kendo, karena bagaimanapun, tempat ini sangat dekat dengan formasi penjaga, dan jelas bukan langkah yang bijaksana untuk membuat terlalu banyak suara. Saya melihat satu telapak tangan Su Yang dengan lembut menekan permukaan gunung, merasakan suhu panas yang berasal dari gunung, dan totem Tai Chi yang samar-samar bersinar muncul. 3 yuan menjadi 1. Setelah menggumamkan beberapa kata di mulutnya, saya melihat bahwa aturan Tao yang diciptakan oleh Su Yang mulai berlaku. Dengan kekuatan yang luar biasa, struktur tanah dan batuan di permukaan gunung hancur, memungkinkan zat ini menyusut dengan cepat. Pada saat yang ekstrim sampai ia menghilang, ia tidak terlihat dan melebur ke dalam bentuk kekuatan spiritual yang paling primitif. Ya Tuhan, ini, latihan macam apa Nima ini? Terlalu menakutkan, kan? Apakah kamu penciptanya, Tuan? Apakah Anda menerobos lagi? Bai Liansui juga kaget. Bagaimanapun, seperti Su Yang, dia tidak bisa memikirkan bagaimana majikannya bisa ditingkatkan, tetapi alam yang dia tunjukkan saat dia pertama kali menembak sudah di luar jangkauan orang biasa. Aku mengerti, jenis ini keberuntungan, tetapi tidak mungkin untuk mencapainya dengan melahap kekuatan spiritual atau meningkatkan beberapa jenis teknik kultivasi. Bukan apa-apa, ini hanya kombinasi dari latar belakang sebelumnya dan menciptakan ortodoksi baru yang bias terhadap hukum asli. Waktunya tepat di masa depan, dan saya akan mengajari Anda metode ini. Semua orang, kedengarannya bagus, latar belakang 100.000 tahun, ketika Anda benar-benar memenuhi syarat untuk mewarisi tradisi ini, maka itu akan memakan waktu setahun monyet. Ketika Dewi Bai Liansui mendengar itu,
tetapi mereka benar-benar mengagumi kekuatan Su Yang yang hampir seperti dewa sekarang. Segera, rongga gunung dengan radius setengah meter dibuat, gua itu terlihat sangat dalam dan dalam, seperti yang baru saja ditebak beberapa orang, itu jelas merupakan ruang hampa yang lebih terbuka. Aku akan menjadi orang pertama yang memimpin, dan kamu akan mengikuti. Jika kamu mengalami bahaya, tinggalkan aku sendiri dan segera mundur. Su Yang sedang berbicara, tetapi dia melihat Long Kun menepuk dadanya. Saya berkata, ada rosan besar yang tidak dirusak oleh King Kong, Anda tidak membutuhkannya. Apakah Anda harus mengambil risiko sendiri? Long Kun memang baik dan ingin tim menyumbangkan sesuatu. Su Yang tidak mempercayainya. Hanya saja tanah Longsang ini begitu misterius. Situasi di dalam benar-benar tak terbayangkan di luar. Tidak peduli seberapa kuat Long Kun bisa melawan dan tegang, kemampuannya pasti tidak sebaik Su Yang yang telah hidup selama 100.000 tahun. Dalam banyak kasus, memiliki pengalaman dan kebijaksanaan lebih berguna daripada memiliki kemampuan murni. Jangan khawatir, saat kamu memamerkan kemampuanmu, aku hanya khawatir jika itu benar-benar dunia vakum di dalamnya, pasti akan mengandung beberapa zat khusus yang dapat merusak jiwa, membuat latihanmu sulit untuk bekerja. Long Kun mengangguk, dengan patuh mengikuti instruksi Su Yang, tetap berada di ujung tim hingga selesai. Xiao Tuan-Tuan adalah tempat kedua dari terakhir, diapit di antara Long Kun dan Ling Qingsu, Bai Lianshui di tengah tim, dan Ling Yao berada dekat di belakang Su Yang, siap mengucapkan mantra untuk membunuh bahaya kapan saja. Su Yang berada di garis depan, dengan tekanan alami terbesar. Dia hampir menopang beban semua orang di atas dengan tangannya. Setiap kali dia menyelam pada jarak tertentu, dia harus menyebarkan kekuatan mentalnya untuk memeriksa apakah itu berbahaya. Lebih penting lagi, karena ruang bawah tanah ini telah lama berada dalam kondisi vakum, auranya cukup tipis, dan tekanan yang ditimbulkannya kepada para biksu sangat besar. Ya Tuhan, tempat seperti apa di bawah ini, bagaimana perasaanku sedikit menakutkan. Di mana Long Kun mengalami hal ini, seluruh orang dalam keadaan gemetar dan gemetar sepanjang seluruh proses, dan belum memiliki semangat kelompok kecil sebelumnya. Lihatlah dirimu, kamu begitu defensif, sangat berani. Ini sangat menakutkan. Ejekan tuan-tuan membuat ketiga dewi di depan mereka geli, dan suasananya lebih ringan. Pada saat ini, Su Yang tiba-tiba melepaskan tangannya, dan tubuhnya jatuh dengan cepat sampai kakinya mendarat dengan mantap, dan segera mengangkat tangannya. Sumber kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat terkondensasi menjadi tirai cahaya untuk menstabilkan semua orang yang jatuh. Tangkap itu tegas. Ini, bagiannya. Mungkinkah kita berada di jalur yang benar? Tempat yang sesuai dengan ujung gua seharusnya adalah tanah Longsang yang asli. Meskipun aku tidak tahu seperti apa di dalamnya, setidaknya itu harus disimpulkan dari struktur di sini, itu seharusnya sebuah tempat pemakaman. Petik 2. Fase Hwi Ling Qingsu muncul lagi, koridor panjang itu benar-benar diterangi oleh latihannya, dan semua orang diberkati oleh cahaya bulan lagi, sangat meningkatkan perlawanan semua orang. Su Yang memimpin semua orang ke gerbang batu besar ini. Hah, tentang ini, bukankah itu teks kuno? Bai Lianshui kaget. Hutan belantara kuno sebenarnya adalah negara adidaya yang paling terkenal dari 3000 Daozu ratusan ribu tahun yang lalu. Ini juga merupakan nama kolektif dari beberapa kerajaan besar Daozu saat ini. Dikatakan bahwa ketika dinasti hutan belantara kuno berada di puncaknya, pengaruhnya memancarkan sebagian kecil benua, dan latar belakangnya sungguh luar biasa. Belakangan, dengan perubahan waktu, kekuatan alam liar kuno secara bertahap menurun, dan banyak kerajaan berikutnya muncul, namun, Kekaisaran Yuan yang lahir dari garis hampir 10.000 tahun yang lalu, dan itu memang sebuah anomali. Jadi, Longzangdi adalah makam kekaisaran dinasti Desolate kuno. Ketika kognisi semacam ini muncul di benak semua orang, di balik gerbang batu besar di depannya, niscaya ada rasa misteri. Jika ini masalahnya, maka makam kaisar ini harus disegel dengan peninggalan yang sulit untuk dibuat fenomena.